Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya perwakilan dari kelompok 1 yang beranggotakan Yaya Herwanto Bajio, Yoki Meliandi, Sali Indah Nursinta, Natasha Restantia, yaitu saya sendiri, Ahmad Alfarizi, Rahman Nur Hidayati, Nela Artikasari, dan Cindy Novita. Pada kesempatan kali ini, saya akan menyampaikan progres yang telah kami buat dalam naskah akademik ini, yang mana pada minggu lalu telah direvisi oleh Ibu Pipi selaku dosen pengampu mata kuliah perancangan perundang-undangan. Adapun yang direvisi pada minggu lalu yaitu dari bab 1 sampai bab 6. Di bab 1 itu mengenai latar belakang tentang data sampah, kemudian menambahkan penjelasan tentang undang-undang yang kami pakai dalam pembuatan naskah akademik ini. Pada metode di bab 1 itu juga kami menambahkan peraturan tentang Permendagri nomor 115 tahun 2007 dan Permendagri nomor 120 tahun 2018 tentang perubahan atas Permendagri nomor 80 tahun 2015. Kemudian pada bab 2 yang direvisi mengenai teori-teori yang kami masukkan itu belum mengaitkan dengan peraturan yang menjadi landasan pembuatan naskah akademik ini. Begitupun dengan asas, belum kami kaitkan dengan Undang-Undang nomor 12 tahun 2011. Dan di bab 3, itu setiap aturan yang dipakai belum terlalu spesifik. Seperti kami memasukkan peraturan perundang-undangan, tapi belum jelas di pasal berapa. Dan untuk bab 4, 5, dan 6, itu direvisi untuk penambahan footnote atau sumber kutipan yang kami ambil sebagai referensi dari pembuatan naskah akademik ini. Dan selanjutnya, mengenai daftar pustaka sudah kami sesuaikan dengan footnote yang baru yang telah kami lampirkan. Itulah hasil progres naskah akademik yang telah kami perbaiki setelah direvisi oleh Ibu Pipi selaku dosen pengampu mata kuliah perancangan peraturan perundang-undangan minggu lalu. Dan di sini kami telah membuat video full yang menjelaskan isi dari naskah akademik yang kami buat. Berikut adalah cuplikan video full dari bab 1 sampai bab 6. Bab 1 pendahuluan mengenai latar belakang, yang mana faktor utama dari pencemaran lingkungan di sini ada besarnya populasi manusia, pesatnya pertumbuhan penduduk, pembangunan desa konsep yang tidak bijaksana, sering diadakannya acara-acara besar seperti pernikahan, doa selamat, dan sebagainya. Dari sini dapat kita lihat dari Desa Air Putih ini sendiri memiliki luas daerah 332,9 hektar dengan 786 jiwa yang terbagi menjadi 220 kartu keluarga. Desa ini mempunyai 3 dusun yang masing-masing dusun tersebut terdiri dari beberapa rumah, yaitu 55 rumah di dusun 1, 40 rumah di dusun 2, dan 92 rumah di dusun 3. Dengan satu pengepul sampah barang perongsokan di setiap dusunnya. Lanjutan mengenai faktanya, sampah rumah tangga yang diproduksi Desa Air Putih dibuang tanpa memproses terlebih dahulu. Kedua, pelatihan tentang pengelolaan sampah agar mudah terurai dengan baik sudah dilakukan oleh perangkat desa namun tidak dijalankan masyarakat Desa Air Putih. Oleh sebab itu, maka diperlukannya kepastian hukum. Di sini saya akan menjelaskan sedikit mengenai berapa banyak sampah yang dihasilkan oleh Desa Air Putih. Sampah rumah tangga yang diproduksi warga Desa Air Putih ini jika dijumlahkan per hari dengan jumlah rumah 187 rumah dengan estimasi 1 kg per rumah, maka total sampah yang akan diproduksi sekitar 187 kg per hari. Sampah ini dibuang dengan tanpa memproses terlebih dahulu, padahal dalam praktiknya para perangkat desa yang telah mendapatkan pelatihan tentang pengolahan sampah sudah mensosialisasikan tentang pengelolaan sampah ini kepada masyarakat Desa Air Putih agar sampah yang dibuang dapat terurai dengan baik. Namun pada kenyataannya, masyarakat desa tidak menjalankan apa yang dianjurkan oleh perangkat desa tersebut sehingga sampah yang dibuang menjadi menumpuk dan sulit terurai. Belum lagi sampah yang diproduksi dari usaha pengepul barang.
rongsokan yang membuat lingkungan desa terlihat menjadi kotor dan kumuh. Adapun dasar hukumnya di sini mengenai Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang pengolahan sampah. Yang kedua ada Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. Yang ketiga ada pasal 28H Undang-Undang Dasar 1945 tentang hak asasi manusia. Bab 2 yaitu tentang kajian teoritis dan praktek empiris. Untuk kajian teoritis itu terdapat dua teori. Yang pertama itu teori tanggung jawab, merupakan teori yang menganalisis tentang tanggung jawab subjek hukum atau pelaku yang telah melakukan perbuatan melawan hukum atau perbuatan pidana untuk memikul biaya atau kerugian atau melaksanakan pidana atas kesalahannya ataupun kealpaannya. Kemudian yang kedua itu teori kewenangan adalah kekuasaan hukum atau hak untuk memerintah atau bertindak, hak atau hukum pejabat publik untuk mematuhi aturan hukum dalam lingkup melaksanakan kewajiban publik. Kemudian untuk kajian terhadap asas atau prinsip yang terkait dengan penyusunan norma, itu terdapat 7 asas. Yang pertama yaitu asas pengayoman. Asas pengayoman adalah bahwa setiap materi muatan peraturan perundang-undangan harus berfungsi memberikan perlindungan untuk menciptakan ketentraman masyarakat. Yang kedua, asas kemanusiaan, bahwa setiap materi muatan peraturan perundang-undangan harus memberikan perlindungan atau penghormatan hak asasi manusia. Kemudian yang ketiga yaitu asas kekeluargaan, adalah bahwa setiap materi muatan peraturan perundangan harus mencerminkan musyawarah untuk mendapat mufakat dalam setiap pengambilan keputusan. Selanjutnya yaitu asas keadilan. Asas keadilan adalah bahwa materi muatan peraturan perundang-undangan harus mencerminkan keadilan secara proporsional bagi setiap warga negara. Selanjutnya asas kesamaan kedudukan dalam hukum dan dalam pemerintahan. Kemudian asas ketertiban dan kepastian hukum adalah bahwa setiap materi muatan peraturan perundangan harus dapat diwujudkan ketertiban dalam masyarakat melalui jaminan kepastian hukum. Yang terakhir itu adalah asas keseimbangan, keserasian dan keselarasan. Peraturan perundangan dalam mencerminkan keseimbangan, keseriusan dan keselarasan antara kepentingan individu, masyarakat dan kepentingan bangsa. C. Kajian terhadap praktik penyelenggaraan, kondisi yang ada, serta permasalahan yang dihadapi. Yang pertama yaitu kependudukan. Kependudukan ini sangat penting untuk didapatkan datanya, karena data inilah yang akan menjadi acuan dalam pembuatan peraturan desa nantinya. Setelah kami melakukan observasi, kami mendapatkan data bahwa daerah Desa Air Putih memiliki luas wilayah 332,9 hektar dengan jumlah jiwa 786 dan jumlah kakak sebanyak 222 kakak dengan 3 dusun, dan masing-masing dusun ini memiliki yang dusun 1 40 rumah, dusun 2 55 rumah, dan dusun 3 yaitu 92 rumah. Yang kedua, kualitas pendidikan masyarakat. Di desa ini, kualitas pendidikan masyarakat masih rendah sehingga perlu segera didorong terjadinya perubahan cara pandang terhadap lingkungan hidup yang berwawasan etika lingkungan melalui internalisasi ke dalam kegiatan atau proses produksi dan konsumsi, serta menanamkan nilai dan etika lingkungan dalam kehidupan sehari-hari, termasuk proses pembelajaran sosial serta pendidikan formal pada semua tingkatan. Dalam hal ini, kami menyarankan untuk melakukan pengetahuan lanjutan tentang sampah agar masyarakat bisa mengolah sampah lebih baik lagi. Yang ketiga yaitu persampahan. Di Desa Air Putih sendiri, sampah yang diproduksi setiap hari itu lumayan besar dengan jumlah rumah sekitar 197 rumah, dan setelah kami melakukan observasi bersama perangkat desa, itu di setiap rumah rata-rata memperoleh sampah 1 kilo per rumah. Dan itu di luar jika ada kegiatan acara-acara besar dan lain-lain. Sehingga kemudian D adalah kajian terhadap implikasi penerapan sistem baru yang akan diatur dalam peraturan desa terhadap aspek kehidupan masyarakat dan dampak terhadap aspek beban keuangan negara. Ada beberapa implikasi positif yang muncul ketika peraturan desa ini berlaku, antara lain pengelolaan sampah rumah tangga akan lebih sistematis sehingga mampu mengurangi permasalahan sampah yang ada di desa. Kemudian yang kedua, adanya integrasi dalam pengelolaan sampah dengan cara mendaur ulang kepada masyarakat yang ada selama ini, terutama program yang telah direncanakan oleh pemerintah secara nasional. Dan yang ketiga yaitu arah dan tujuan yang semakin luas dalam membantu program pemerintah pusat dan daerah terhadap permasalahan sampah. Bab 3 dalam naskah akademik yang telah kami buat, yaitu evaluasi
dan peraturan perundang-undangan yang terkait. Adapun dari peraturan-peraturan yang terkait, maka kami di sini akan menjelaskan sedikit demi sedikit pembentukan peraturan desa Air Putih Kecamatan Talang 4 Kabupaten Bengkulu Tengah tentang kebersihan dan tata kelola desa. Itu meliputi dari pertama, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Pada konstitusi kita ini, kita tidak mungkin melupakan yang namanya Undang-Undang Dasar 1945. Jadi kami di sini berfokus pada bagaimana pelaksanaan tata kelola kebersihan sampah ini dikaitkan dengan Undang-Undang Dasar 1945. Jadi dalam pasal 18 ayat 6 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 menjelaskan bahwa pemerintah daerah berhak membentuk peraturan daerah dalam rangka pelaksanaan otonomi daerah dan tugas pembantuan. Selain itu, kami kaitkan juga dengan beberapa peraturan yang mana peraturan pada pasal 18B ayat 1 yaitu negara mengakui dan menghormati satuan pemerintah daerah yang bersifat khusus dan bersifat istimewa yang diatur dalam undang-undang. Berdasarkan hal-hal tersebut, maka pemerintah daerah memiliki hak untuk membentuk peraturan daerah dalam rangka melaksanakan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi sebagai pembantuan, tugas pembantu. Dengan demikian, pembentukan rancangan peraturan desa Air Putih Talang 4 Kabupaten Bengkulu Tengah ini merupakan implementasi dari kewenangan yang disebutkan dalam konstitusi kita, yaitu pasal 18 ayat 6 tadi. Bahwasanya secara konstitusional penyusunan perencanaan pembentukan rancangan peraturan daerah dianggap telah memenuhi unsur sebagaimana dalam pasal 18 ayat 6 dan pasal 18 ayat 1 Undang-Undang Negara Republik Indonesia 1945. Dari masalah kewenangan, kita akan berahli dengan Undang-Undang Dasar Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang pengelolaan sampah. Hal ini menjadi hal yang penting untuk dikaji dan disampaikan dan sebagai evaluasi nantinya, bahwa pengelolaan sampah ini disusun untuk memberikan kewenangan pada pemerintah daerah dalam mengelola sampah yang ada di daerahnya. Sebagai bentuk pelaksanaan dari undang-undang ini, maka harus dikaitkan juga dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 pembentukan peraturan perundang-undangan. Sehingga pada pasal 7 ayat 2 huruf C tentang Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 itu menjelaskan bahwa pemerintah daerah meliputi peraturan desa, peraturan yang setingkat dibuat oleh Badan Perwakilan Desa atau nama lain dengan Kepala Desa atau nama lainnya. Maka dengan hal ini, penyusunan peraturan daerah mengenai pengelolaan sampah di daerah perlu diamanatkan dalam pengelolaan sampah pada bab 13 ketentuan penutup pada pasal 47 ayat 2 yang berbunyi peraturan daerah diamanatkan undang-undang ini diselesaikan paling lama 3 tahun terhitung sejak undang-undang ini diundangkan. Pada poin yang ketiga, di sini saya akan menyampaikan bahwa Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. Undang-undang ini menjelaskan pada pasal 65-nya bahwa setiap orang berhak atas lingkungan hidup yang baik, sehat, sebagian dari hak asasi manusia. Poin yang keduanya, setiap orang berhak mendapatkan pendidikan lingkungan hidup, akses informasi, akses partisipasi, dan akses keadilan. Dan dalam memenuhi hak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat, setiap orang berhak mengajukan usul dan atau keberatan terhadap rencana usaha dan atau kegiatan yang diperkirakan dapat menimbulkan dampak terhadap lingkungan hidup. Yang poin keempatnya, orang berhak untuk berperan memberikan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Pada poin Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang desa ini memiliki kewenangan dalam mengelola apa yang menjadi batas-batasnya. Dan ini terdapat pada pasal 19 bahwasanya yang berbunyi membagi kewenangan desa meliputi poin A, kewenangan berdasarkan hak asal usul. Yang kedua, kewenangan lokal berskala desa. Poin yang C, kewenangan yang ditugaskan pemerintah daerah provinsi atau pemerintah daerah kabupaten atau kota. Dan poin yang keempatnya adalah kewenangan lain yang ditugaskan oleh pemerintah daerah provinsi atau pemerintah daerah kabupaten atau kota sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Pada undang-undang selanjutnya, yaitu Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang pemerintahan daerah, bahwasanya urusan pemerintahan ini adalah kekuasaan pemerintahan yang menjadi kewenangan presiden pelaksanaannya oleh Kementerian Negara dan penyelenggaraan pemerintah daerah untuk melindungi, melayani, memberdayakan, dan penyelenggaraan pemerintah daerah untuk melindungi setiap kesejahteraan masyarakat. Selain itu, pendapat urusan pemerintah daerah ini bisa kita katakan juga sebagai konkuren, yaitu artinya urusan pemerintah penanganannya dalam bagian atau bidang tertentu dapat dilaksanakan
bersama antara pemerintah daerah. Berdasarkan pembagian usulan ini, urusan konkuren antara pemerintah pusat dan pemerintah provinsi atau daerah kabupaten kota bisa dijelaskan dalam bagian lampiran Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, yang mana pembagian urusan pemerintahan daerah berdasarkan pekerjaan umum dan penataan ruang, pembagian urusan pemerintahan bidang lingkungan hidup. Di sana menjelaskan bagaimana persampahan itu memiliki kewenangan dari pusat, provinsi, dan hingga tingkat daerah. Untuk poin yang selanjutnya yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 81 Tahun 2012 tentang pengelolaan sampah rumah tangga dan sampah jenis sampah rumah tangga. Dalam hal ini, dengan berdasarkan pada pasal 19, pengelolaan sampah dibagi menjadi dua, yaitu pengurangan dan penanganan sampah. Dan pada ayat selanjutnya yaitu pasal 20 menguraikan 3 aktivitas utama dalam menyelenggarakan kegiatan pengurangan sampah, yaitu pembatasan timbul sampah, pendaur ulangan sampah, dan pemanfaatan sampah kembali, yang bisa kita kenal juga dengan reduce, reuse, dan recycle. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan untuk poin bab 3 evaluasi dan analisis terhadap undang-undang yang terkait. Kemudian yang G, Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2020 tentang pengelolaan sampah spesifik. Pada pasal 2 ayat 4 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang pengelolaan sampah menyebutkan bahwa sampah spesifik terdiri atas sampah yang mengandung B3, sampah yang mengandung limbah B3, sampah yang timbul akibat bencana, puing bongkahan bangunan, sampah yang secara teknologi belum dapat dikelola, dan atau sampah yang timbul secara tidak periodik. H. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2010 tentang pedoman pengelolaan sampah. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang pengelolaan sampah, dalam rangka penyelesaian pengelolaan sampah secara terpadu dan komprehensif, menemukan bahwa hak dan kewajiban masyarakat serta tugas dan wewenang pemerintah dalam memerintah daerah untuk melaksanakan pelayanan publik diperlukan payung hukum dalam bentuk undang-undang. Oleh karena itu, Peraturan Menteri ini menjadi salah satu pedoman dan pelaksanaan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 yang berdasarkan asas bertanggung jawab, asas berkelanjutan, asas bermanfaat, asas keadilan, asas kesadaran, dan asas kebersamaan, kemudian asas keselamatan, asas keamanan, dan asas nilai ekonomi. Selanjutnya itu Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 14 Tahun 2001 tentang pengelolaan sampah pada bank sampah. Berdasarkan lampiran 1 Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 14 Tahun 2001 tentang pengelolaan sampah pada bank sampah menjelaskan kegiatan pengurangan di bank sampah dilakukan melalui kegiatan pemanfaatan kembali sampah, sementara kegiatan penanganan dilakukan melalui kegiatan pemilihan, pengangkutan, dan atau pengelolaan sampah. Bentuk kegiatan pengurangan dan penanganan sampah tersebut disesuaikan dengan jenis sampah yang dikelola oleh bank sampah. Selanjutnya yaitu Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2017 tentang Kebijakan dan Strategi Nasional Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga. Berdasarkan dan ketentuan untuk melaksanakan pasal 6 Peraturan Pemerintah Nomor 81 Tahun 2012 tentang pengelolaan sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga, perlu menetapkan Peraturan Presiden tentang Kebijakan dan Strategi Nasional Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga. Hal ini bertujuan agar pemerintah pusat bisa memberikan kewenangan dengan cara desentralisasi kepada setiap pemerintah daerah dalam melakukan pengelolaan sampah. Berdasarkan Peraturan Presiden ini menjelaskan dalam bentuk tabel yang berisikan kebijakan dan strategi dalam mengatasi permasalahan sampah mulai dari tahun 2017 sampai 2025. Oleh karena itu, Peraturan Presiden ini turun menjadi Peraturan Gubernur dan Peraturan Bupati agar memiliki kewenangan dan membuat kebijakan dan strategi mengatasi permasalahan sampah.
Selanjutnya yaitu Peraturan Gubernur Provinsi Bengkulu nomor 19 tahun 2019 tentang kebijakan dan strategi Provinsi Bengkulu dalam pengelolaan sampah rumah tangga dan sampah sejenisnya. Amat dari Peraturan Presiden nomor 29 tahun 2017 tentang kebijakan dan strategi nasional pengelolaan sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga, maka pemerintah Provinsi Bengkulu yaitu gubernur mengeluarkan peraturan yang melampirkan tentang target pengurangan dan penanganan sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga tingkat Provinsi Bengkulu dari tahun 2019 sampai tahun 2025, yaitu potensi timbul sampah, yang kedua target pengurangan sampah, yang ketiga yaitu target penanganan sampah. Dengan dikeluarnya kebijakan ini dan strategi tersebut, maka pemerintah Provinsi Bengkulu memiliki program kebijakan dan strategi Provinsi Bengkulu dalam pengelolaan sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga. Selanjutnya yaitu Peraturan Bupati. Peraturan Bupati Bengkulu Tengah nomor 22 tahun 2021 tentang kebijakan dan strategi Kabupaten Bengkulu Tengah dalam pengelolaan sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga pada tahun 2021 sampai 2025. Amanat dari Peraturan Presiden nomor 97 tahun 2017 tentang kebijakan dan strategi nasional pengelolaan sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga dalam Peraturan Gubernur Provinsi Bengkulu nomor 19 tahun 2019 tentang kebijakan dan strategi Provinsi Bengkulu dalam pengelolaan sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga. Maka pemerintah Kabupaten Bengkulu Tengah yaitu Bupati mengeluarkan peraturan melampirkan tentang target pengurangan dan penanganan sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga di tingkat Provinsi Bengkulu dari tahun 2001 sampai 2025, yaitu yang pertama, potensi timbul sampah. Kedua, target pengurangan sampah. Yang ketiga yaitu target penanganan sampah. Dengan dikeluarkan kebijakan dan strategi tersebut, maka pemerintah Kabupaten Bengkulu Tengah memiliki program kebijakan dan strategi Kabupaten Bengkulu Tengah dalam pengelolaan sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga pada tahun 2021 sampai 2025. Bab 4 yang berisi landasan filosofis, sosiologis, dan yuridis. Yang pertama yaitu landasan filosofis. Landasan filosofis merupakan pandangan hidup, kultur, keyakinan agama, filsafat hukum, adat, dan wawasan kebangsaan. Landasan filosofis merupakan pandangan hidup bangsa Indonesia dalam bernegara yaitu Pancasila. Maka dalam pembentukan peraturan desa, para pembentuk harus menyadari bahwa pandangan hidup masyarakat setempat yang tercemit dalam budaya masyarakat harus menjadi sumber moral. Landasan filosofis mempertimbangkan atau alasan yang menggambarkan bahwa peraturan yang dibentuk mempertimbangkan pandangan hidup, kesadaran, dan cita hukum yang meliputi suasana kebatinan serta falsafah bangsa Indonesia yang bersumber dari Pancasila dan pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Baiklah, yang kedua yaitu landasan sosiologis. Landasan sosiologis merupakan pertimbangan atau alasan yang menggambarkan bahwa peraturan yang dibentuk untuk memenuhi kebutuhan masyarakat dalam berbagai aspek. Terdapat dua karakter produk hukum landasan sosiologis, yaitu produk hukum responsif atau populis, kemudian produk hukum konservatif atau ortodoks atau elitis. Landasan sosiologis merupakan pertimbangan atau alasan yang menggambarkan bahwa peraturan yang dibentuk untuk memenuhi kebutuhan masyarakat dalam berbagai aspek. Landasan sosiologis sesungguhnya menyangkut fakta empiris mengenai perkembangan masalah dan kebutuhan masyarakat dan negara. Landasan ini menggambarkan perangkat regulasi yang dikonstruksi guna memfasilitasi keinginan masyarakat pada berbagai aspek. Dalam pembuatan peranan dan partisipasi masyarakat relatif kecil. Pandangan seperti ini sangat relevan jika diletakkan dalam konteks pembentukan peraturan desa sebagai salah satu dari produk hukum, karena secara sosiologis, sampah merupakan masalah bagi masyarakat. Dampak negatif yang ditimbulkan dari pesatnya pertambahan penduduk di Kecamatan Talang 4 antara lain mengenai pengolahan sampah. Yang terakhir yaitu landasan yuridis.
Landasan yuridis merupakan pertimbangan atau alasan yang menggambarkan bahwa peraturan yang dibentuk untuk mengisi kekosongan hukum dengan mempertimbangkan aturan yang telah ada, yang akan diubah atau yang akan dicabut guna menjamin kepastian hukum dan keadilan masyarakat. Berdasarkan lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah daerah pada subbidang persampahan menyatakan bahwa pengelolaan sampah merupakan kewenangan daerah, kabupaten, atau kota, sehingga pembuatan peraturan desa tentang kebersihan dan tata kelola sampah tidak menentang hierarki perundang-undangan. Landasan yuridis menggambarkan peraturan yang dibentuk untuk mengatasi permasalahan hukum atau mengisi kekosongan hukum dengan mempertimbangkan aturan yang telah ada, yang akan diubah guna menjamin kepastian hukum dan rasa keadilan masyarakat. Landasan yuridis menyangkut persoalan hukum yang berkaitan dengan substansi atau materi yang diatur sehingga perlu dibentuk peraturan perundang-undangan yang baru. Beberapa persoalan hukum itu antara lain peraturan yang sudah ketinggalan, peraturan yang tidak harmonis atau tumpang tindih, jenis peraturan yang lebih rendah dari undang-undang sehingga daya berlakunya lemah, peraturan sudah ada tetapi tidak memadai, dan peraturan memang sama sekali belum ada. Untuk peraturan yang kami gunakan dalam pembentukan naskah akademik sudah dijelaskan pada bab 3. Bab 5. Jangkauan arah pengaturan dan ruang lingkup materi muatan peraturan desa tentang pengelolaan sampah. Yang pertama, yaitu ada jangkauan arah pengaturan dengan dimuatnya berbagai kebijakan dan program, tanggung jawab, dan hak pemerintah, pengelola, masyarakat, dan pemangku kepentingan, maka diharapkan agar pengembangan pengelolaan sampah yang menitik beratkan kepada daur ulang sampah dapat berjalan lebih optimal, efektif, dan efisien, serta terprogram secara terpadu dan berkelanjutan. Nah, di sini ada ruang lingkup materi muatan. Ruang lingkup materi muatan ini berisi yang pertama, konsideran menimbang, yang menimbang landasan filosofis, sosiologis, dan yuridis. Yang kedua, yaitu ada dasar hukum mengingat yang memuat dasar pembentukan perubahan peraturan daerah. Yang ketiga, yaitu ada batang tubuh materi perubahan. Dari batang tubuh materi perubahan ini terdiri dari 4 aspek. Yang pertama, sampah yang dikelola berdasarkan peraturan daerah ini terdiri atas 1. Sampah rumah tangga, kedua, sampah sejenis rumah tangga, dan yang ketiga, sampah spesifik. Yang kedua, yaitu ada lembaga pengelola. Pemerintah daerah dalam melakukan pengurangan dan penanganan sampah dapat membentuk lembaga pengelola sampah. Yang ketiga, yaitu ada wadah sampah. Wadah sampah harus memenuhi persyaratan sebagai berikut. 1. Tidak mudah rusak dan kedap air. Yang kedua, ekonomis dan mudah diperoleh. Yang ketiga, mudah dikosongkan. Dan yang keempat, dapat dibedakan dengan warna atau diberikan tanda. Serta aspek yang terakhir, yaitu ada bank sampah. Dalam pelaksanaan kegiatan 3R terhadap sampah di daerah, masyarakat atau lembaga pengelola sampah yang dibentuk oleh masyarakat dapat membentuk dan mendirikan bank sampah. Bab 6 yaitu penutup. Yang pertama ada kesimpulan. Dari bab 1 sampai dengan bab 5 dapat disimpulkan sebagai berikut. Yang pertama, Desa Air Putih merupakan desa yang terkendala dalam pengelolaan sampah. Dalam rangka membantu pemerintahan baik provinsi maupun kabupaten, Desa Air Putih menjadi salah satu desa yang berkendala dalam pengelolaan sampah. Oleh karena itu, Desa Air Putih harus menghadapi permasalahan tentang sampah, yaitu pengelolaan sampah sangat penting diatur di Desa Air Putih, Kecamatan Talangpat, Kabupaten Bengkulu Tengah, karena dari beberapa proses yang biasanya dimulai dari proses pewadahan sampah, pengumpulan sampah, pemindahan sampah, dan pengangkutan sampah, serta pengelolaan atau pemrosesan sampah agar bisa didaur ulang. Maka, pada tahapan pembuatan akhir sampah dapat mengurangi dampak negatif terhadap kesehatan, kenyamanan, dan lingkungan sekitar masyarakat. Yang kedua, pengelolaan sampah di Desa Air Putih, Kecamatan Talangpat, Kabupaten Bengkulu Tengah dapat berguna untuk memperbaiki kondisi sumber daya alam yang mengalami kerusakan akibat banyaknya sampah dan untuk penghematan penggunaan sumber daya alam. Apabila sampah ada yang didaur ulang, baik proses pengelolaan sampah jenis cair, padat, maupun radioaktif. Yang ketiga, pembentukan peraturan Desa Air Putih tentang pengelolaan sampah memiliki dasar hukum yang kuat. Sebagaimana tersebut dalam konsideran mengingatnya, sangat penting mengolah sampah di Desa Air Putih dengan proses yang dapat dilakukan dalam menanggulangi sampah, sehingga dapat mengurangi dampak negatifnya terhadap lingkungan sekitar. Estetika lingkungan, kesehatan, dan kenyamanan. Banyaknya sampah biasanya dapat membuat kondisi sumber daya alam mengalami kerusakan, sehingga dengan pengelolaan sampah berguna untuk memperbaiki kondisi sumber daya alam tersebut. Kemudian yang terakhir itu yang keempat,
arah dan jangkauan peraturan desa Air Putih Kecamatan Talang 4 Kabupaten Bengkulu Tengah tentang pengelolaan sampah, yaitu terkait bank sampah unit, daur ulang sampah, penyediaan tempat sampah, dan lembaga pengelolaan sampah. Kemudian yaitu saran. Penyusunan rencana pengelolaan sampah di Desa Air Putih harus mengacu kepada Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang pengelolaan sampah, Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan, Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang desa, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang pemerintah daerah, Peraturan Pemerintah Nomor 81 Tahun 2012 tentang pengelolaan sampah rumah tangga dan sampah jenis sampah rumah tangga. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2020 tentang pengelolaan sampah spesifik. Kemudian Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2010 tentang pedoman pengelolaan sampah. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 14 Tahun 2001 tentang pengelolaan sampah pada bank sampah. Peraturan Kehutanan Nomor 14 Tahun 2021 tentang pengelolaan sampah pada bank sampah. Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2017 tentang kebijakan dan strategis nasional pengelolaan sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga. Peraturan Gubernur Provinsi Bengkulu Nomor 19 Tahun 2019 tentang kebijakan dan strategi Provinsi Bengkulu dalam pengelolaan sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga. Peraturan Bupati Bengkulu Tengah Nomor 22 Tahun 2021 tentang kebijakan dan strategis Kabupaten Bengkulu Tengah dalam pengelolaan sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga tahun 2021 sampai 2025. Merekomendasikan kepada pemerintahan Desa Air Putih bahwa perlu segera membentuk peraturan desa tentang pengelolaan sampah agar adanya payung hukum yang kuat bagi pemerintah dan masyarakat di Desa Air Putih. Sekian penyampaian naskah akademik dari kelompok 1. Kami akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.